Syukur kami memberikan atas kelimpahan kasih yang Engkau berikan kepada umat-Mu yang berkumpul di tempat ini untuk menemukan jalan satu-satu dan juga jalan satu-satu sendiri. Semoga Roh Kudus-Mu yang tercurah di dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa dalam, indah, agung dan besar dan cinta-Mu kepada kami, dan betapa lemah dan rapuhnya kami tanpa kekuatan-Mu sendiri. Ya Allah, dengan ibadah jalan salib ini, cairkanlah hati kami yang lemah karena kesombongan dan keserakan apa yang kami lakukan. Bukalah pula hati kami akan ukuran kasih sendiri yang tidak pernah berjalan dan benar meski apapun dalam perjalanan. Dengan demikian hati kami akan menjadi semakin terbuka dan mampu menerima semakin mohon Bapa Sang Hyang Widi sendiri, kami berdoa kepada secara batin dan Bapa sendiri, dengan kesulitan yang paling akan. Jadi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dengan kuasa bersama Engkau dan Roh Allah SWT. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah sama sekali, tetapi dengan penuh kerelaan Yesus menerima hukuman yang diberikan berlapis kepadanya. Tanpa seorang pembela pun yang menemaninya, Yesus tetap tenang, tabah, dan kuat menghadapinya, meskipun sendirian. Padahal, jika Yesus mau, dengan kuasa yang dimilikinya, Ia tentu dapat membebaskan dirinya. Walau begitu, Yesus hanya diam. Tetapi bukan berarti kalah atau salah sehingga tidak perlu membela diri. Maka benarlah sabda Tuhan bahwa apa yang dipikirkan manusia berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah, dan apa yang kelihatan mustahil bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Hanya karena melaksanakan kehendak Bapa dan cintanya pada manusia, semua itu diterima oleh Yesus dengan
dengan penuh kerendahan. Diam Yesus tentu berbeda dari kita. Kalau kita diam, biasanya karena kita malu dan takut bersuara, atau tidak peduli lagi dengan yang lain, terutama dengan Allah yang pada dasarnya diam, tetapi lebih sering kita memunculkannya dan merusaknya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita hanya tinggal diam ketika seluruh alam semesta yang juga dicintai Tuhan dibiarkan hancur begitu saja? Bukankah kita akan seperti Persis yang diam saja meskipun dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan takut bila kekuasaannya dirongrong dan tidak dihargai? Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan sejati, Engkau pernah memberikan rahmat kebijaksanaan-Mu kepada hamba-Mu Salomo untuk mengambil keputusan dalam kepemimpinannya. Maka dengan penuh kesadaran hati kami mohon, anugerahkan pula kebijaksanaan bagi para pemimpin dan penentu kebijakan negara kami, agar lebih berpihak pada yang benar dan selalu memperjuangkan nilai-nilai yang lebih berpihak kepada keutuhan ciptaan. Jauhkanlah pula ya Tuhan hati budi dan pikiran mereka dari hal-hal yang cenderung mementingkan diri sendiri atau demi kepentingan segelintir orang saja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Bapa, seringkali kami mudah jatuh dalam sikap yang hanya mengutamakan kepentingan dan ambisi kami sendiri tanpa memperhatikan sesama kami dan juga seluruh alam semesta yang Kau berikan kepada kami. Oleh tangan kami, hutan-hutan yang dulunya menjadi tempat hidupnya aneka flora dan fauna kini telah rusak.
hutan-hutan menjadi gundul, dan akibatnya banjir pun tidak dapat dielakkan, karena hutan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menahan air tidak ada lagi. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk tergerak dan memperbarui tindakan kami, dengan mengubah sikap kami yang lebih suka merusak itu menjadi lebih bertanggung jawab untuk memelihara semua yang Engkau berikan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib dipanggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Pergantian ketiga, Yesus jatuh dengan pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus memang harus memikul salibnya menuju puncak gunung Golgota. Semakin naik, semakin berat beban yang harus dipanggung. Tubuh Yesus basah oleh keringat dan tubuhnya menjadi lemah karena beban yang ada di punggungnya. Yesus akhirnya jatuh tersungkur di bawah salib. Apakah Yesus mengeluh, meratap dan menyesali atas apa yang terjadi dengan dirinya? Tidak. Buktinya dia tetap bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanan sengsara. Salib bagi Yesus memang merusak dan melemahkan fisiknya, tetapi tidak menyempitkan atau mengecilkan perjuangannya. Semuanya karena Yesus sungguh mencintai kita yang berdosa dan yang kadang lebih suka memilih jalan yang berkebalikan dari yang dikehendaki ini, supaya tidak merasa melainkan beroleh kehidupan kekal. Fenomena pembangunan perumahan dan gunung di mana-mana, lahan yang tadinya subur dan bisa ditanami, yang berfaedah berubah bentuk menjadi area bangunan. Namun tidak jarang pembangunan itu tidak memperhatikan ekologi dan dampak yang lebih luas, sehingga menyebabkan panas yang ringan. Di satu sisi, kadang kita hanya mengeluh dan mengeluh karena situasi dalam kehidupan itu, dan kadang tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk tidak lagi mengeluh atau hanya meratap, tetapi menjadi kelompok mereka dan menjadi seberkas cahaya yang membuka mata setiap orang untuk memperjuangkan kebaikan bagi semua ciptaan. Sadarkah kita bahwa yang dibutuhkan oleh Yesus bukan hanya keluhan, tetapi perannya untuk bangkit dan bangkit. Tuhan Yesus Kristus, begitu mudahnya kami menyesal, mengeluh dan meratapi oleh karena perbuatan yang telah kami perbuat. Namun lewat jalan salib-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk bangkit dan bangkit.
maka jangan biarkan hati kami tetap tertutup terhadap perubahan sikap dan pikiran kami yang tidak pernah memikirkan dampak yang timbul dari apa yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, berilah kekuatan dan penghiburan kepada masyarakat yang menderita karena kerusakan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan oleh penambangan ilegal. Semoga dalam kesedihan dan derita yang dialami mereka, kami mulai membangun kesadaran untuk bersikap adil pada bumi yang sedang menderita dan bersikap adil pula pada sesama yang menderita. Berkenanlah mempersatukan penderitaan mereka dengan salib-Mu sendiri yang harus Engkau emban. Sebab Engkaulah pelita hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhatian Bapa, Yesus tolong semua dari diri. Kami yang berdikari Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Benarkah Yesus sudah berkurang 100 jam, sehingga untuk mengangkat
apalagi buatnya masih ada berdosa. Untunglah di situ ada Simon dari Kirene yang mungkin tidak mengenal Yesus, tetapi dengan tulus dan ikhlas mau membantu mengikut salib Yesus. Lalu di manakah Simon Petrus yang pernah mengatakan kepada Yesus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ketika ditanya, Simon anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Di manakah murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus, yang tentu saja mengenal, memiliki kedekatan dan ikatan yang lebih mendalam daripada Simon dan Kirene? Di tengah tantangan zaman yang semakin lama semakin berat dan diikuti dengan tuntutan ekonomi yang kian sulit, sangat jarang kita temukan orang yang mau meluangkan sedikit waktunya di tengah kesibukannya untuk memperhatikan yang ada di sekitarnya. Namun tidak jarang menghasihati ada juga yang sungguh punya hati untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya dan bahkan sampai titik dalam kehabisan memperjuangkannya. Ketika kita berani mulai untuk memberi perhatian kepada seluruh alam ciptaan, kita sebenarnya ikut memanggul salib Yesus. Mau dan beranikah kita juga memanggul salib kita masing-masing, meskipun mungkin kecil dan tidak dipandang orang lain sebagai yang berarti. Tuhan Raja semesta alam, kami bersyukur kepadamu karena kehadiran Simon-Simon baru dalam hidup kami. Mereka adalah orang-orang yang tanpa mau menerima imbalan sedikit pun memberikan perhatian terhadap keutuhan ciptaanmu dengan menjaga dan melestarikan pemberianmu. Berikanlah kekuatan kepada para pemerhati lingkungan tersebut agar tidak pernah menganggap perjuangan sia-sia ketika tidak banyak orang yang menanggapi dan bahkan tidak mau terlibat. Demikian juga semoga hati kami semakin terbuka dan api kasih yang menjadi teladan para pemerhati lingkungan sungguh dapat kami teladani, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Syukurlah ada Veronica yang fokus pada Yesus di perdana, berkeringat
Dalam hal ini, mereka sungguh memberi teladan bagaimana ia mau merasakan egoisme dan rasa takut dan pulang-pulang yang membutuhkan. Kata-kata saja tiada apa-apa daripada semua teladan yang dapat dan konkret. Serta kita bahwa kita akan menjadikan untuk saudara kita yang lemah dan terutama untuk para semesta juga memberikan kesulitan dan kesadaran hati Yesus yang sungguh meminta untuk kita. Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam bencana telah melanda negara ini. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifasi, banjir, dan angin topan beliung. Semua bencana yang terjadi telah meluluhlantahkan rumah, harapan, dan segala milik mereka yang terkena musibah. Semoga melalui teladan Veronika, kami dimampukan untuk dapat menjadi kain-kain yang menyejukkan dan memberi kesegaran dengan berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dan bagi mereka yang terkena musibah, semoga Engkau berkenan memberikan kekuatan agar tegar dan tidak patah semangat dalam menghadapi segala cobaan yang dideritanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah dibantu oleh Simon dan Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan dengan kain oleh Veronika, tubuhnya untuk menjadi segar. Salib yang menimpa Yesus hampir tidak tertahankan lagi, dan Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ia berdiri salib hanya mantuli kepalanya, semakin dalam mengancam darah segala bercucuran lagi. Rasanya pedih, pilu, dan lemah terasa di sekujur tubuhnya. Namun ia tidak mau terbelenggu oleh perasaannya. Ia segera bangkit dan meneruskan karya penebusannya. Usaha untuk mengembalikan alam semesta yang rusak memang pekerjaan yang tidak mudah. Dengan suara banyak orang mengeluhkan untuk secara serta dengan kebutuhan tekan mau mengembalikan semua yang telah rusak kembali ke tujuan dan maksud seluruh alam diciptakan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita mudah jatuh ke dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Kita mudah menjadi putus asa, sehingga melihat usaha kita yang sia-sia.
terlalu dekat dan niat serta tetap setia pada komitmen sebulan. Beranikah kita setia terhadap niat dan komitmen kita seperti Yesus juga bersetia pada misinya untuk menebus dosa kita dan mengembalikan hubungan yang retak karena dosa kita dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan. Allah Bapa yang penuh kasih, tidak jarang kami membuat kesalahan dan dosa yang sama. Kami tidak mau belajar dari apa yang telah kami lakukan, tetapi kami malah selalu mengulang apa yang sebenarnya tidak baik. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat melihat segala kekurangan dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Berilah kami keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah dan menerima apa yang tidak dapat kami ubah, sehingga ketika mengalami kegagalan, kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap bersemangat dalam memperjuangkan apa yang menjadi niat dan komitmen kami, terlebih untuk menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Sebab Engkaulah Bapa dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Janganlah kamu mengasihi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pernah orang mengatakan negara kita ini pada alam-alam yang indah dan malam. Namun di sisi lain, harus diakui banyak sekali kerusakan dan disebabkan oleh keegoisan manusia-manusia yang menempati, sehingga banyak bencana yang tidak dapat dihindari. Situasi seperti ini menimbulkan berbagai macam keluhan, kegelisahan, kecemasan, keprihatinan, dan menimbulkan rasa kasihan. Yesus memberitahukan bahwa kondisi keadaan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi Yesus mengajak untuk selalu berpengharapan dan berbagi dari sumber kehidupan ketika dirinya dalam kecemasan dan kegelisahan yang tiada ujung penyelesaiannya. Daripada untuk itu lebih baiklah kalau menyelamatkan diri. Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa kami kadang sering jatuh dengan yang namanya kasihan kepada mereka yang menderita. Tetapi tanpa sadar kami pun sering bersikap egois dan tidak ikut ambil bagian dalam penderitaan sesama. Ketika sesama kami membutuhkan air, khususnya di daerah-daerah yang setiap musim kemarau dilanda kekeringan, kami malah sering memboroskan air untuk kebutuhan yang kadang tidak perlu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan gerakkanlah hati kami agar tidak hanya jatuh pada rasa kasihan saja, tetapi juga mau solider
dengan mereka yang berkekurangan, sebab Engkaulah sumber kebaikan sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salam tobat yang sejati, ini akan ku ratapi. Dosa dan pelanggaran. Pengertian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga, Yesus tidak kuat lagi menyangga beban salib yang berat. Ia jatuh lagi. Badannya hancur dengan banyak luka mengangat. Darah segar bercucuran di sekitar tubuhnya, bercampur peluh, tetapi untuk ketiga kalinya ia mati. Sungguh perjuangan yang sangat berat demi ketaatannya kepada Bapa dan demi cintanya kepada umat manusia. Terpenuhilah nas para nabi yang mengatakan, ia tidak lagi berupa manusia, memandangnya ia terima segalanya dengan sabar, sebagai anak domba dibawa ke tempat pembantaian. Mendengar kata banci, pikiran kita selalu tertuju dan sering mengidentifikasinya dengan daerah-daerah yang kerap terkena banjir. Hampir setiap tahun, banjir selalu menjadi masalah yang kerap menimbulkan aneka macam kegelisahan, keprihatinan, dan kesedihan yang mendalam. Tidak terbayangkan pula berapa banyak kerugian yang akan dihadapi, terlebih mereka yang kecil, lemah, miskin, dan juga tersingkir. Sebagai manusia biasa, kita kadang ingin selalu hidup berkecukupan dan terpenuhi segala kebutuhan hidup kita. Hanya saja cara kita kadang yang keliru, karena berusaha memperolehnya dengan kekayaan alam sebanyak-banyaknya, tetapi tidak memiliki dampak pula kita di kemudian hari. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang terkena banjir juga tetap memiliki iman, harapan dan kasih dalam menghadapi semua penderitaan dan tidak tenggelam dalam keputusasaan. Semoga berkat teladan-Mu yang penuh bangkit meski harus jatuh beberapa kali. Kami selalu disemangati dengan semangat yang Kau miliki ketika harus menanggung beban salib karena dosa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah.
Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Namun Yesus menerima itu semua dengan tanpa perlawanan dan sukarela. Bahkan ketika pakaian yang diberikan kepada para saudara itu, dia dendam di hati Yesus. Dan Yesus, pakaian yang diberikan pada dunia, dia pergi dan berkata lebih daripada cintanya. Yesus memang diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia, tetapi semuanya itu tidak mengurangi hati yang kudus yang diberikannya kepada orang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Paul dan Natasha, cinta Yesus terwujud konkret dengan pemberian dirinya. Dalam kehidupan yang kita kerap kali takut dan malu mengakui bahwa karena tidak manusiawi, baik terhadap sesama dan juga seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Kita sering mengakukan diri sebagai manusia yang memiliki martabat lebih dari ciptaan lain, tetapi kita sering melakukannya dengan semaunya. Perasaan kita berlaku seperti orang Yahudi yang mengakukan diri sebagai yang benar, dan orang lain salah, sehingga perlu dihukum sebenar-benarnya. Beranakah kita meninggalkan keegoisan kita dan melepaskan semua itu dengan berani menjadi agen kebenaran, terlebih sebagai bagi orang lain? Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami malu akan perlakuan kami terhadap-Mu dan juga terhadap lingkungan sekitar kami. Dengan seenaknya kami membuang sampah sembarangan tanpa membedakan sampah mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Sampah-sampah menumpuk di mana-mana tanpa pengolahan yang baik sehingga lingkungan kami yang dulunya nyaman untuk ditempati dan indah menjadi rusak karena perbuatan kami dan ketidakpekaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena meski rela direndahkan dengan ditanggalkan pakaian-Mu, namun kami yang Kau tinggikan tidak peduli dengan lingkungan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Rahim dan Pengampun, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan harkat-Ku. Perhatian ke-11. Yesus bersabda, kami menikmati karya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus yang memusak, tanpa rasa iba dan kasihan, para saudara memangku tangan dan kakinya pada palang pertimbangan. Setiap palang diayunkan menimpa batu, darah segar bercucuran dari nadi-nadinya. Alangkah sedih dan pedihnya, bukan hanya karena penderitaan itu, melainkan juga karena ditoreh oleh bangsa sendiri. Sadarkah kita bahwa kita yang mau menghargai dan memelihara Allah dengan mengingatkan berkali-kali yang diberikan Yesus
dengan salib Yesus, manusia lama, kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang. Kuasanya agar jangan kita menambahkan diri lagi kepada dosa. Setiap cipta yang tumbuh untuk melestarikan seluruh cipta dan menggunakan teknologi dengan bijaksana, berarti kita ambil bagian dalam karya penyelamat alam dan meringankan beban kita atas paku-paku yang menancap pada tangan Yesus. Ya Yesus, betapa kecil diri kami, begitu picik hati dan pikiran kami. Kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hati kami, justru kami balas dengan menambah paku-paku di tangan-Mu. Kami tahu tetapi tetap tidak peduli pada ajakan-Mu untuk mencintai sesama dan alam ini yang juga ingin Engkau selamatkan. Kami lebih suka menggunakan AC, kulkas, dan lain-lain secara berlebihan yang ternyata telah merusak lapisan atmosfer sehingga dunia menjadi panas dan musim menjadi tidak teratur tanpa diimbangi dengan pencegahannya. Aneka tumbuhan yang seharusnya dapat menyerap gas yang dikeluarkan oleh benda-benda itu telah kami tebangi, sehingga dampaknya sungguh merusak tatanan kehidupan yang sudah Engkau susun dengan cermat dan penuh perhitungan. Kaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
semakin lama semakin terlupakan dan kesatuan. Dibutuhkan kerelaan untuk berkorban, yakni dengan berani mengorbankan dan memberikan sikap-sikap yang cenderung membuat keberadaan seluruh alam terancam. Untuk itu, dalam hidup kecil seperti keluarga dapat menjadi tempat yang tepat mewariskan benih-benih yang baik bagi anak-anak. Dan kerjasama antara anggota keluarga sangat penting. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia dan tanpa arti. Karena yang terjadi bisa jadi hanya saling menunggu dan akan saling menolak. Tuhan Yesus, Engkau telah mempersembahkan kurban yang sejati dan tak tergantikan oleh kurban manapun juga. Ampunilah kami karena kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri tanpa pernah memikirkan nasib anak-anak kami di kemudian hari. Karena kerakusan dan ketamakan, kami telah mengambil dan mengeruk sumber daya alam secara besar-besaran tanpa diikuti pengolahan dan pemeliharaan lagi. Tuhan, jangan biarkan kami hanyut dan semakin terperosok lebih dalam lagi. Tetapi semoga semangat api cinta-Mu dan pengorbanan-Mu pun selalu tinggal dalam hati kami. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Bapa-Mu menghidupkan. Yesus diturunkan dari sana. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebelum Yesus diturunkan dari sana oleh Yusuf dari Arimatea, lalu Yesus ditikam dengan tombak, dan segera keluarlah darah dan air menyirami bumi yang kering akan kasih akibat dosa manusia. Sebagai ibu, Maria sungguh merasakan penderitaan yang memilukan ini. Namun dalam kepercayaannya, iman Maria berbicara lewat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Tidak hanya itu saja, tindakannya untuk setia menemani Yesus dalam beritanya dan menerima Yesus yang sudah wafat ke dalam pangkuannya dengan penuh keibuan, menunjukkan bahwa Bunda Maria benar-benar menerapkan seluruh hidupnya bagi Allah dan menjadi teladan umat beriman. Ia setia dalam setiap perkara, bahkan sampai tuntas seluruh pengorbanan. Wafat Yesus di kayu salib diperuntukkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita umat. Demikian juga semua yang ada di bumi ini diberikan Tuhan demi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia Tuhan. Udahlah segala yang dulu dapat kita nikmati bersama dan saling sehat untuk pernapasan. Sekarang sudah terjemah dan tidak dalam juga mengganggu kesehatan. Semua itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, mobil dan pengelolaan pabrik yang tidak lagi ramah lingkungan. Situasi ini
berpahala dengan tidak adanya penyerapan udara, karena yang menjadi filter udara semakin berkurang. Sebagai manusia yang bermartabat, tentu saja kita tidak tahu yang baik itu menjadi tidak baik. Akan tetapi, kadang kita tidak dapat berbuat apa-apa, namun berkat keteladanan umat Bunda Maria yang akhirnya tetap menaruh kepercayaan kepada Allah, menjadi bekal bagi kita untuk berani menghadapi setiap persoalan yang melanda hidup kita, dan tentu saja memotivasi kita untuk membahagiakan. Ya Tuhan, bantulah kami dan anugerahkanlah di dalam hati kami semangat untuk tidak berpangku tangan ketika melihat dan merasakan udara yang mulai tercemar ini terus berlanjut. Namun kami juga sadar bahwa tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang buruk menjadi baik. Namun bersama dengan Bunda Maria, kami juga ingin menyerahkan dan mempercayakan segala niat baik kami dan juga usaha kami kepada Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, tempat kami bernaung kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Saling tanda sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskan dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia
menjadi manusia baru, mendamaikan hubungan kembali dengan Allah Bapa. Ajarilah dan curahkanlah Roh-Mu sendiri ya Tuhan, agar dalam kehidupan berkeluarga pun kami juga dapat melaksanakan tugas yang Engkau berikan kepada kami untuk mengembalikan dan menanamkan nilai-nilai yang lebih berwawasan cinta lingkungan di antara anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak. Sebab Engkaulah teladan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia.